Iya. Udah kan? Itu sering. Ini ada guanya nggak? Ada dikit. Ada mukanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok Geofisis Banten ingin berkelompok saya sendiri Muhammad Ismail, Farhan Firdaus, Bintang dan Yusuf ingin mengadakan sebuah talkshow yang tentang menjelaskan tentang geohistoris Banten. Selaku di sini saya selaku moderator ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah Banten terlebih dahulu. Nah, Banten ini erat kaitannya dengan kejayaan Kesultanan yang berdiri pada abad ke-16. Kemudian juga Banten ini menjadi sebuah pusat perdagangan penting di Asia Tenggara karena provinsi Banten ini juga sangat sentral posisinya akan untuk proses perdagangan antar pulau ataupun antar negara. Nah, kemudian juga untuk materi yang lebih lanjut, ya, kita bisa lanjut ke narasumber tentang materi geohistoris Banten pada talkshow kali ini. Untuk narasumber kita ada saudara Farhan Firdaus. Kepada saudara Farhan Firdaus selaku narasumber dipersilakan. Nah, ya di sini ada geohistoris Banten yang dimana yaitu di provinsi Banten. Nah, di provinsi Banten ini adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Sebelumnya ada di provinsi Banten. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat, yang namun dengan keputusan undang-undang tahun 2023 tahun 2000 provinsi ini dipisahkan dan terbentuklah provinsi Banten dengan pusat pemerintahannya yang berada di Kota Serang. Provinsi ini mempunyai beberapa kabupaten kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Terengganu, Kabupaten Tangerang, ditambah Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cirebon, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, aktivitas ekonomi dan sumber daya di masing-masing kabupaten atau kota itu berbeda-beda. Namun Banten yang terletak di daerah paling ujung barat Pulau Jawa dengan luas wilayah 8.880 kilometer dan dengan 8.529.799 jiwa berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Selanjutnya itu jadi kan di sini kita juga belajar tentang geohistoris dari Banten sendiri itu. Nah, menurut kata geohistoris ini kan ilmu yang menyelidiki atau menetapkan peranan alam di dalam penentuan jalannya sejarah. Nah, apa saja yang sudah ada dalam Banten ini dalam penentuan dari sejarahnya itu mungkin bisa dipaparkan oleh narasumber. Nah, boleh sejarah Banten. Sejarah Banten erat kaitannya dengan kejayaan Kesultanan Banten yang berdiri pada abad ke-16. Banten menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara karena lokasinya yang strategis. Kesultanan Banten memainkan peran penting dalam perdagangan lada, rempah-rempah, serta dalam hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara asing seperti Portugis, Belanda, dan Inggris. Ya, selanjutnya Bapak
Di daerah Banten ini kan memiliki sejarah awalnya. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan aja bagaimana kondisi geografis dan sejarah awal terbentuknya wilayah Banten dan apa yang membedakan Banten dari daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa dari segi sejarah dan geografi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens juga. Ya. Kalau tentang secara geografis, Banten ini terletak di antara lintang selatan dan bujur timur. Kemudian juga di provinsi Banten ini topografinya secara umum ini adalah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian juga Banten ini memiliki wilayah jalur laut yang menjadi salah satu jalur strategis, yaitu yang bisa kita kenal atau disebut dengan Selat Sunda. Kemudian juga provinsi Banten ini juga itu mempunyai daerah aliran sungai atau dalam kurung das yang dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu ada Ujung Kulon, kemudian juga Cibalung, Cibareno, Ciujung, Cidurian, Rawadano, dan Teluk Lada. Kemudian juga kondisi awal Banten ini, provinsi Banten ini merupakan kota pelabuhan yang ramai, gitu. Akan ramai pengunjung dan ramai juga ketika zaman dahulu itu dari negara-negara luar seperti Belanda, para negara Inggris, Belanda, Portugis, gitu kan. Kemudian juga masyarakat Banten ini juga dahulu ini terkenal sangat terbuka akan para pendatang, dan kemudian juga masyarakat Banten ini makmur. Kemudian juga pada tahun 1527 kan, Banten ini didirikan oleh Sultan yang bernama Maulana Hasanuddin. Kemudian juga dan istananya ini, daerah Sultannya itu berada di wilayah bekas Banten Girang. Dan kondisi geografis Banten juga yang bisa kita ketahui juga, sebelah utara dengan provinsi Banten ini, sebelah utaranya itu dengan Laut Jawa. Kemudian juga sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian juga sebelah barat provinsi Banten ini berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah timur dari provinsi Banten ini berbatasan dengan DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat. Seperti itu jawabannya. Tadi sebelumnya itu mencetuskan beberapa kesultanan di Banten ya? Iya. Nah itu dari beberapa kesultanan di Banten itu ada nggak sih bagaimana Kesultanan Banten itu mempengaruhi perkembangan geopolitik di Nusantara Banten, terutama dalam hal perdagangan di Selat Sunda? Nah, Kalau untuk geopolitik ataupun di masa Kesultanan Banten ini, yang tadi juga ada dijelaskan, Sultan Maulana Hasanuddin ini di pada tahun 1527 ini, beliau ini merupakan sultan ataupun raja di pada Kesultanan Banten ini yang sangat terbuka. Kemudian juga terbukti ketika para orang-orang Belanda, para penjajah, ketika mereka datang mereka disambut dengan hangat oleh masyarakat Banten khususnya, apalagi oleh Sultan Hasanuddin, sangat diterima, terbuka akan kedatangannya, kan? Dan kemudian juga bisa bekerja sama, ya walaupun setelah itu terjadi sebuah perpecahan ya, antara Sultanan Banten dengan orang Belanda dan para company itu. Jadi kemudian terjadi sebuah insiden sehingga terjadi perang. Saya ingin menanyakan kepada narasumber, di provinsi Banten ini kan sebenarnya memiliki budaya dan juga pertunjukan atau seni-seni tertentu. Mungkin dari narasumber bisa memaparkan gitu jenis-jenis dari pertunjukan ataupun seni ataupun budaya yang ada di Banten. Nah, baik, di sini ada pertunjukan seni dan musik dari Banten. Yang dimana kesenian dari Banten ini adalah rebus, yang merupakan kesenian tradisional yang terdapat di provinsi
yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh manusia dari berbagai macam benda tajam. Nah, ada juga seni musik dari Banten, yaitu angklung buhut, yang dimana alat musik tradisional khas masyarakat Baduy yang biasa dimainkan 5 pemain atau lebih. Dengan ciri khas angklung terdapat hiasan batang padi atau rumbai, dedaunan, dan tampilkan saat acara adat. Nah, ada juga tarian khas seni rampak beduk, yang dimana kesenian pertunjukan khas ini dari Banten menggunakan beberapa beduk yang ditabuh secara serempak sehingga menghasilkan irama khas yang enak didengar. Pemain melakukannya sambil menari. Dan ada juga pakaian adat. Pakaian adat yang umumnya sering dikenakan berupa baju hitam atau biru tua dan ikat kepala yang bernada sama. Dan ada juga senjata khas, yaitu golok keomas, adalah senjata tradisional yang berasal dari provinsi Banten yang juga digunakan oleh masyarakat Banten sejak zaman Kesultanan dan berlanjut hingga masa penjajahan. Ya, tadi sudah seperti yang dijelaskan mengenai budaya, keberlanjutan warisan budaya. Bagaimana masyarakat Banten itu bisa menjaga warisan budaya dan situs-situs sejarah mereka? Apakah ada tantangan khusus dalam mempertahankan aspek geohistoris Banten di era modern? Ya, jadi untuk cara kita untuk merawat ataupun melestarikan warisan-warisan budaya di Provinsi Banten ini, yang pertama itu kita sebagai masyarakat Provinsi Banten itu harus pertama menjaga kebersihan di sekitar warisan-warisan yang ada pada Provinsi Banten. Kemudian juga memelihara fasilitas yang ada pada daerah-daerah yang ada di warisan ataupun ya cagar budaya yang ada di Provinsi Banten. Kemudian juga melestarikan nilai-nilai kearifan lokal gitu. Dengan cara ya kita ini dapat menjadi penyaring nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai dengan budaya setempat juga. Kemudian juga mengembangkan warisan budaya, karena warisan budaya ini perlu dikembangkan agar tidak punah dan dikenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian juga bisa mempelajari budaya lokal agar kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di Provinsi Banten ini juga, dan tidak terpengaruh akan budaya asing gitu. Karena jika kita ingin merawat dan mengenal kepada generasi-generasi selanjutnya tentang warisan budaya Provinsi Banten, kita juga tidak boleh terpengaruh akan budaya-budaya dari luar gitu ya, atau dari dalam negeri dan yang lain sebagainya. Dan juga memperkenalkan budaya Provinsi Banten ini bukan hanya ke masyarakat Banten, tetapi bisa di luar Provinsi Banten ataupun di kancah dunia. Ya, sebelumnya tadi kan di PPT itu terdapat dari era Kesultanan Banten, seperti yang bilang juga ada Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, di sini saya sebagai pemantik ingin menanyakan kepada narasumber bagaimana pengaruh dari Kesultanan Banten ini dalam mempengaruhi perkembangan dari geohistoris Banten sendiri. Mungkin narasumber bisa menjelaskan. Nah, di era Kesultanan Banten, pada masa puncaknya Kesultanan Banten menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk Lampung di Sumatera, sebagian besar wilayah barat Pulau Jawa, serta berbagai pulau di Selat Sunda. Banten juga menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di wilayah barat Indonesia, dan peninggalan sejarah seperti
Masjid Agung Banten masih menjadi saksi bisu kejayaan Banten di masa lalu. Nah, sumber tadi seperti apa yang sudah dijelaskan mengenai era Sultan Banten, terdapat itu peran Sultan Agung Tirta Esa itu sendiri. Bisa dijelaskan Sultan Agung Tirta Esa itu dikenalkan sebagai salah satu contoh Sultan terkuat Banten. Nah, itu apa aja sih kontribusi dan pencapaian dalam Kesultanan Banten baik secara politik maupun ekonomi yang telah dilakukan oleh Sultan Agung Tirta Esa? Bisa dijelaskan mengenai peran Sultan Agung Tirta Esa terhadap memperkuat Kesultanan Banten baik secara politik maupun ekonomi. Peran Sultan Agung Tirta Esa, nah, di mana peningkatan produksi lada dengan memberikan inisiatif kepada para petani yang membangun inspektur irigasi. Dan meningkatkan produksi dan membangun inspektur bawah, yang dimana Sultan Agung Tirta Esa membangun dan mengembangkan pelabuhan Banten, yang dimana seperti pelabuhan Banten Lama dan pelabuhan Merak. Jadi kesimpulan pada kegiatan Taksol hari ini, Banten ini merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa, dan juga Banten ini dahulunya merupakan provinsi yang sebelumnya ini adalah provinsi Jawa Barat daerahnya. Dan juga Banten ini dipimpin oleh Sultan Agung Tirta Esa di zaman Kesultanan. Kemudian juga Banten ini memiliki suku-suku, yaitu ada suku Baduy, suku Jawa, suku Sunda, dan kemudian juga ada kesenian-kesenian yang ada pada provinsi Banten ini. Salah satunya itu adalah seni bus, dan kemudian juga ada alat musik angklung. Dan Banten juga ini memiliki makanan khas yang bisa kita ketahui ya, dan kita kenal itu salah satunya itu contohnya itu adalah sate Bandeng. Kemudian juga tarian khas yang ada di pada provinsi Banten ini juga merupakan kesenian rampak beduk. Dan kemudian juga pakaian adat Banten ini juga yang bisa kita ketahui adalah pakaian berwarna baju hitam dan biru tua, dan memakai ikat kepala yang bernada ataupun warnanya sama dengan baju pakaiannya. Kemudian juga Banten ini juga mempunyai senjata khas yang bisa kita kenal dengan golok Cilomas. Mungkin
warisan-warisan dari Banten itu sendiri kayak gimana. Cuma baru saya sadari dan baru saya terpikirkan dari apa yang menjelaskan bahwasannya kalau misalkan kita berbicara mengenai geohistoris, saya baru terpikirkan sebenarnya pada zaman dulu tuh yang membuat orang-orang asing datang ke Banten dan Banten menjadi pusat perdagangan nasional ataupun internasional itu apa yang membuat mereka datang ke Banten? Sebenarnya ada apa di Banten? Ataukah secara tata letak geografinya bagus atau gimana segala macam? Dan kalau misalkan ada hal yang menarik dari Banten yang mereka datang ke Banten, itu apa gitu tuh? Apakah kayak secara sumber daya alam atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang luar ini datang ke Provinsi Banten? Apa sih kan kayak seperti penyebabnya juga? Nah, Banten ini pada masa Kesultanan itu merupakan wilayah yang multikultural dengan cara penduduk lokal ini yang berinteraksi secara intens dengan kelompok etnis dan agama dari pedagang asing. Jadi warga-warga Banten ini ketika ada pendatang itu mereka itu sangat cepat akrab lah dengan secara intens gitu. Dan kemudian juga Banten ini juga posisinya itu sangat strategis lah, karena kan Banten juga ini provinsinya bisa menghubungkan antara dua pulau, Pulau Jawa dan Sumatera juga, dan dekat dengan samudra juga provinsi Banten ini. Kemudian juga Banten ini menciptakan lingkungan perdagangan yang dinamis dan menarik lebih banyak lagi pedagang asing untuk datang berdagang. Dan Banten juga ini merupakan sebuah provinsi ya di masa Kesultanan juga itu salah satu pemasok rempah-rempah gitu. Jadi kan kenapa warga-warga negara-negara Belanda contohnya para pembeli juga datang ke provinsi Banten, itu salah satunya yang mereka incar itu adalah rempah-rempah, karena bagi mereka rempah-rempah itu seperti cengkeh itu sangat berharga, karena di negara mereka itu cengkeh itu tidak ada. Jadi mereka itu datang ke provinsi Banten untuk mengambil ya rempah-rempah tersebut lah, yang diawali dengan kerjasama dengan berdagang, tetapi yang pada akhirnya itu terjadi sebuah pemberontakan di Kesultanan. Apakah audiens yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, akan kami tutup taksor pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan akan perkataan dan jawabannya mohon dimaklumi. Dari kami kelompok yang menjelaskan tentang historis Banten, pamit undur diri. Saya selaku moderator